pertanyaan untuk pengentalan darah, apa ada rempah-rempah khusus? Terus ini menyambung dari Kalulu juga tadi, kalau di bekam itu darah rendah, kalau HB-nya rendah bagaimana? Oke. Baik, bismillah. Jadi sebenarnya kalau untuk pengentalan darah ya, lagi-lagi saya ajak kita untuk berpikir ya. Maksudnya pengentalan darah itu teman-teman harus cari tahu dulu sebabnya apa. Apa sebabnya yang membuat darahnya kental ya. Biasanya umumnya karena kurang air juga bisa ya, kurang gerak juga bisa, matahari kurang, banyak sebabnya, nanti dicari dulu. Nah, kalau untuk apa yang bisa kita masukkan ke badan kita untuk mengencerkan darah tadi, banyak sebenarnya ya. Paling mudah itu semua jenis bawang-bawangan ya, merah, putih, bombay, bawang dayak, itu semua mengencerkan darah. Ya, kunyit juga mengencerkan darah. Ya. Itu yang paling mudah kayak begitu yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Atau sekarang juga banyak tuh yang sepertinya udah buat juga sih ya. Kayak di feed saya tuh saya pernah tulis namanya resep apa tuh? Resep jantung JSR, isinya itu jahe, cuka apel, jahe, cuka apel, madu, sama bawang putih. Sepertinya ada beberapa teman-teman yang sudah mulai buat juga itu bisa dipakai juga buat pengencer darah. Habatus sauda juga pengencer darah. Apa obat pengencer darah paling gampang? Sayuran. Makan sayur banyak-banyak, serat. Ya rumput laut, ya kolang-kaling itu kan tinggi serat tuh. Makan aja itu. Air kelapa juga insya Allah akan membantu mengencer. Jadi banyak sekali sebenarnya polanya. Termasuk bekam juga bisa dilakukan untuk mengurangi ya pengenceran atau kekentalan darah. Terus bagi yang HB-nya rendah ya, HB-nya rendah, bolehkah dibekam ya? Kalau saya katakan mutlak, kalau HB-nya rendah banget ya, dalam kondisi orangnya lemes nggak boleh. Tapi kalau seandainya HB-nya masih dalam kondisi ya rendah tapi orangnya masih mampu mengkompensasi, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Sebelum dibekam misalkan dia minum madu dulu, makan kurma dulu, minum jahe dulu, nanti setelah dibekam juga seperti itu ya. Dan kalau pada saat pembekaman dia pusing-pusing, mual-mual, stop pembekamannya. Kalau memang perlu dibekam, tapi kalau tidak perlu dibekam, naikin dulu HB-nya. Resep naikin HB sudah ada saya share di feed. Nanti teman-teman tinggal baca tuh. Ada, sudah berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu pernah saya share tuh resep naikin HB. Ya, termasuk juga dengan orang-orang yang tensinya rendah. Berarti tensi rendah boleh dibekam nggak? Saran saya sih, kalau orang yang ngebekam ini tidak profesional, tidak senior, jangan. Karena bisa drop tensinya. Memang bekam itu bukan karena darahnya itu yang membuat tensi itu turun, tapi mekanisme sistematik atau sistemik yang ada pada bekam akibat penusukan tadi itu yang akan menyebabkan orangnya bisa drop juga. Maka kalau lagi HB rendah, biasanya tensinya rendah, kita tidak terlalu sarankan, kecuali memang perlu banget. Ya. Nah, itu sebabnya kalau lagi teman-teman, kan hari ini tuh tanggal 20 Zulhijjah. Nah, besok 21. Nah, hadisnya Nabi SAW adalah berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada bulan Islam itu menyembuhkan penyakit. Ambil peluang ini. Ya, kalau yang bisa bekam besok, ambil bekam besok. Tapi kalau nggak mungkin, hari ini juga bisa berbekam. Pokoknya rutinkan untuk berbekam setiap bulan. Insya Allah sangat baik ya. Faedahnya untuk tubuh kita. Karena itu salah satu sunnah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dan ini pertanyaan terakhir sebelum pisah juga mungkin saya berpesan kepada teman-teman, saya mengajak Anda karena ya kakak-kakak di sinilah gitu kan, kakak-kakak yang baik dan solehah. Ya. Saya adik ini mau pesan dikit, nah adik Zaidul mau pesan dikit. Maksud saya negeri kita ini sudah banyak banget kerusakannya gitu kan, dari sisi makanan, dari sisi minuman, dari sisi apapun. Peradaban Islam ini ya akan sangat memerlukan orang-orang yang mau memilih menjadi bangunan peradaban tadi. Entah menjadi semennya, entah menjadi pasirnya, entah menjadi tiangnya, kita tinggal pilih mau jadi apa. Ya.
Tapi ambillah peran tadi ya, kalau Anda bisa berdakwah mungkin dari sisi mungkin makanan sehat segala macam. Jadi makanan sehatnya bukan cuma ya berjualan, dia tidak masalah. Maksud saya ajak masyarakat untuk mengenal makanan-makanan sehat yang mudah, murah dan mereka bisa dapatkan. Jangan bebani lagi mereka dengan hal-hal yang menyulitkan ya mereka untuk hidup sehat. Jadi ambil peran ini, kalau saya boleh sarankan, bantu saya juga gitu kan untuk kita sehatkan umat Islam di negeri ini khususnya. Dan saya memahami banget bahwa solusi dari penyakit-penyakit yang cukup banyak di negeri ini ya, terutama degeneratif, itu ada pada rempah dan rimpang. Rempah dan rimpang itu jawabannya. Karena Allah sudah mentakdirkan Indonesia ini kaya dengan itu gitu kan. Nah, sekarang kita ambil ya. Jadi bagaimana orang bisa selamat dan apa keutamaan yang kita bisa dapatkan itu luar biasa. Menyelamatkan nyawa seseorang ya, atau memberikan mengambil hajat atau menunaikan membantu hajat orang lain itu pahalanya besar sekali ya. Jadi mungkin di luar mungkin menjadi brand ambasadornya Wardah ya. Saya kira mungkin kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk umat ini dengan cara masing-masing. Saya sendiri nggak mau mengkoordinir ya. Lakukanlah kebaikan itu dengan cara-cara teman-teman sendiri, sehingga dengan itu orang lebih banyak yang terinspirasi ya, bisa lebih sehat dan pada akhirnya ibadah mereka lebih baik ya. Karena tujuan kita hanya itu. Karena kalau kesehatan tidak membuat seseorang itu menjadi lebih baik ibadahnya, terus buat apa sehat? Mendingan sakit yang dengan itu Allah gugurkan dosanya. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf mungkin kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah jauhkan negeri kita dari segala macam wabah, bala, penyakit-penyakit yang berat, dan semoga Allah segera sudahi wabah ini, dan semoga setiap hari dalam kehidupan kita, khususnya ba'da ujian ini, Allah semakin kuatkan dan teguhkan dan kokohkan iman kita jauh lebih baik dari saat ini, karena mudah-mudahan ujian harusnya menjadikan kita lebih baik setelahnya. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah. Allah jauhkan kita dari fitnah kubur, dari azab kubur, dan semoga Allah pertemukan kita kembali bersama orang-orang kita cintai, keluarga kita, ayah ibu kita, dan pasti yang bersama Nabi SAW nanti di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.